Hai kamu yang lagi gabut, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Di episode kali ini, Mimin akan mencoba merecap sebuah film action yang berjudul Assassin's Creed yang rilis pada tahun 2016 lalu. Film ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki darah keturunan assassin. Dia dipaksa untuk membocorkan rahasia para leluhurnya. Film ini disutradarai oleh Justin Kurzel, diperankan oleh Michael Fassbender dan Marion Cotillard. Dan gak usah menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur film Assassin's Creed. Di awal film, kita disuguhkan dengan sebuah layar hitam dan tulisan yang berisi bahwa sebuah organisasi yang bernama Templar mencari sebuah benda yang bernama Apple of Eden. Apple of Eden adalah sebuah benda peninggalan kuno. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Usaha Templar mencari Apple of Eden bukan tanpa hambatan. Mereka dihadang oleh sebuah organisasi yang bernama Assassin's Creed. Mereka selalu berusaha melindungi Apple of Eden jatuh ke tangan Templar. Setelah itu, di kota Andalusia, Spanyol pada tahun 1492, di sebuah tempat mirip benteng yang ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian para assassins, di dalamnya terdapat para assassin yang sedang menempa senjata. Kemudian muncul seorang assassin berjalan menuruni tangga dan berkumpul dengan yang lainnya di sebuah lobi. Assassin itu bernama Aguilar. Di sana Aguilar mengucap sumpah tugas dari para assassins. Dan setelah mengucap sumpah, jari manis dari Aguilar pun dipotong dan diberikan sebuah hidden blade atau pisau tersembunyi. Di sini memang aturan dari assassin begitu ya. Kalau misalkan kalian mau pakai hidden blade, jari manis kalian harus dipotong dulu. Setelah itu Aguilar pun mengucapkan kata-kata sumpah assassins. Sekitar 500 tahun kemudian, tepatnya tahun 1986 di Meksiko, seorang anak kecil yang petakilan terlihat melakukan freestyle BMX dari atas gedung. Tetapi sayangnya dia terjatuh. Setelah itu anak itu pulang ke rumahnya, dan saat dia masuk ke dalam rumah, kok sepertinya rumahnya ini sepi banget. Ia baru sadar saat melihat ibunya tewas di depannya. Dan di balik tembok, anak itu melihat sesosok pria yang memakai hoodie. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri, gengs. Dia adalah orang yang telah membunuh ibunya. Dan dari gayanya, ayahnya ini ternyata seorang assassin. Lalu kemudian sang ayah menyuruh anak itu untuk pergi, dan tiba-tiba segerombolan pasukan bersenjata datang. Dan pasukan tersebut adalah pasukan Templar. 30 tahun kemudian di kota Texas, kita melihat seorang pria di dalam sel penjara. Kita sebut saja si Abang Jago. Beberapa saat kemudian, datang seorang pria ke dalam sel tersebut. Pengunjung itu melihat gambar-gambar dari si Abang Jago. Singkat cerita, si Abang Jago dibawa ke sebuah ruangan, dan Abang Jago tersebut diketahui bernama Callum Lynch. Di ruangan itu, Callum ternyata dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan. Callum pun shock. Dia pun melihat sekilas tentang masa lalunya bersama ibunya. Callum pun disuntik mati. Namun entah kenapa, tiba-tiba ia terbangun di sebuah ruangan yang sangat modern dan bertemu dengan cewek bernama Dr. Sophia Rikin. Si Callum yang shock pun akhirnya merangkak kabur, guys. Tetapi ia malah bingung karena ia merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya. Hingga sampailah Callum di ujung dari gedung tersebut dan melihat seisi kota Madrid yang sudah berubah. Dr. Sophia Rikin menjelaskan kalau Callum sedang berada di dalam sebuah fasilitas penelitian yang bernama Abstergo dan berada di kota Madrid, Spanyol. Si Callum mencoba untuk melompat, tetapi Sophia mencegahnya dan menjelaskan visi dan misi dari Abstergo yang ingin menghapuskan sifat anarkis dari umat manusia. Lalu si Callum pun dibius dan ia dibawa ke sebuah alat yang bernama Animus. Animus adalah alat yang bisa memunculkan gambaran ingatan leluhur manusia melalui DNA keturunannya. Di sini si Callum pun dipakein sebuah hidden blade, gengs, dan proses memasuki Animus pun dimulai. Animus mulai bekerja dan menemukan DNA dari Aguilar di dalam tubuh Callum. Lalu tiba-tiba Callum pun tak sadarkan diri memasuki ingatan leluhurnya yang bernama Aguilar 500 tahun yang lalu. Ingatan itu membawanya ke sebuah desa di Spanyol. Di sana terlihat pasukan Templar yang dipimpin oleh Ojeda menemukan bocah kecil yang ternyata adalah seorang pangeran yang disembunyikan oleh warga. Lalu ketua dari pasukan Templar itu pun mulai menanyai warga siapa yang menyembunyikan bocah tersebut. Salah satu warga pun mengaku dan ketua pasukan Templar itu menyuruh pasukannya untuk membakar desa itu. Dan ternyata maksud Templar di sini adalah sebagai ancaman kepada sang sultan, ayah dari bocah yang ditangkap itu, agar memberikan Apple of Eden kepada Templar. Para assassin pun mengendap-endap di belakang para pasukan Templar.
dan Aguilar pun melompat dan langsung membunuh satu dari para pasukan Templar itu. Perang antara Templar dan Assassin pun terjadi, dan Colum yang ada di dalam Animus mengikuti setiap gerakan dari leluhurnya Aguilar. Lalu, teman Aguilar yang bernama Maria berhasil membawa kereta kuda yang berisikan pangeran, dan si Ojeda mengejarnya. Aguilar yang melihat itu pun juga mengejar mereka. Kejar-kejaran pun terjadi. Tidak hanya kejar-kejaran guys, aksi pertarungan di atas kereta pun tak terelakkan. Maria dengan kepiawaiannya bisa mengalahkan para Templar yang mengejarnya. Oh iya, si Aguilar yang dari tadi mengejarnya sekarang sudah berada di atas kereta yang dinaiki oleh Ojeda. Dan Aguilar bergelut dengan Ojeda. Tetapi tiba-tiba kereta milik Ojeda rusak dan Aguilar terlempar ke dalam kereta di mana Maria membawa sang pangeran. Singkat cerita, mereka dihadapkan pada sebuah jurang dan dengan kemampuannya serta kecerdikan Aguilar, ia pun bisa menyelamatkan bocah itu walau tipis. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Ojeda dan pasukannya berada di atas Aguilar. Dan Colum pun tiba-tiba sudah terkapar di sini. Colum yang terkapar, ia seperti melihat bayangan dari Aguilar. Pada malam harinya, Sofia masuk ke sebuah ruangan yang berisi barang koleksi dari Templar. Dan ia menemui ayahnya yang bernama Dr. Alan Rikin untuk membicarakan tentang Colum Lynch. Lalu ayahnya ini memuji-muji Sofia atas prestasi yang telah diraih Sofia. Lalu di lain tempat, ayah Sofia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah investor dari Abstergo dan ketua Elder Templar. Lalu ayah Sofia ini pun meyakinkan mag-mag Templar ini bahwa ia sudah selangkah lagi menemukan Apple of Eden. Wah, ternyata Sofia dan ayahnya adalah impostor guys. Mereka anggota Templar. Kembali lagi ke Colum. Colum terbangun dari tidurnya dan melihat sosok bayangan Aguilar. Sedangkan Sofia yang sedang membaca buku-buku kuno, dia memperhatikan Colum lewat CCTV. Colum yang terbangun pun tiba-tiba melihat bayangan Aguilar lagi dan lagi. Sofia kemudian masuk dan menjelaskan bahwa bayangan tersebut bernama Bleeding Effect. Itu adalah efek setelah memasuki Animus. Colum yang bingung pun mencekik Sofia dan Sofia menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Colum. Colum kemudian paham dan melepaskan tangannya. Setelah itu, Sofia pun mengajak Colum ke sebuah ruangan. Di sana, Colum baru mengetahui bahwa Sofia sudah lama mengetahui dan memata-matai Colum. Mereka pun berbincang-bincang tentang Colum, leluhurnya, dan Assassin serta Templar. Lalu Colum melihat sebuah dokumen yang terpampang dan bertanya kepada Sofia. Sofia kemudian menjawab bahwa itu adalah Assassins. Sofia kemudian bercerita bahwa ibu Colum dulu dibunuh oleh seorang Assassins. Colum yang penasaran pun lalu memegang replika dari Apple of Eden. Dan Sofia lagi-lagi menjelaskan bahwa Apple of Eden ini adalah peninggalan kuno dengan kekuatan supranatural. Apple of Eden memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Colum dan Sofia lagi-lagi berjalan ke arah kantin atau tempat perkumpulan. Di sana, Colum didatangi oleh seseorang yang kemudian mempersilahkannya duduk. Colum pun akhirnya makan bareng dengan pria yang bernama Musa atau Baptist. Dan si Musa itu ternyata adalah seorang keturunan Assassins, sama seperti Colum. Singkat cerita, Colum pun makan dan tiba-tiba ia merasakan flashback dan lagi-lagi melihat bayangan dari Aguilar. Sofia dan ayahnya berada dalam suatu ruangan dan ayahnya berkata bahwa Colum harus masuk ke dalam Animus lagi. Scene berpindah ke Colum yang sekarang berada di dalam ruangan kamarnya. Dan entah kenapa ia sekarang berhadapan face to face dengan bayangan Aguilar, lalu berkelahi dengannya. Tiba-tiba penjaga pun datang dan memukuli Colum. Dan Colum di sini entah kenapa jadi agak gila guys. Pasukan Abstergo membawa Colum kembali ke dalam Animus dan Colum di sini menggila. Sofia mencoba untuk menenangkannya. Singkat cerita, setelah dimasukkan ke dalam Animus, Colum kembali membawa kita ke zaman Aguilar. Dan di saat ini Aguilar dan Maria sedang berada di penjara karena mereka berhasil ditangkap pasukan Templar sebelumnya. Mereka berdua pun bersumpah tidak akan membocorkan rahasia Assassin kepada Templar. Dan akhirnya para penjaga pun membawa mereka ke sebuah lapangan untuk dieksekusi. Sebelum dieksekusi, mereka berdua diberi wejangan-wejangan dulu oleh sang pastor. Dan para penonton pun bertepuk tangan. Bensin mulai ditumpahkan dan Ojeda membawa sebuah obor, sedangkan si Aguilar berusaha melepaskan kuncinya. Tetapi saat Aguilar berhasil melepaskan borgolnya, salah satu assassin sudah dibakar terlebih dahulu. Aguilar pun bertarung dengan para prajurit dan Colum mengikuti gerakannya. Pertarungan sengit terjadi dan mereka pun berhasil naik ke sebuah atap dan kabur menggunakan keahlian parkur mereka. Aguilar dan Maria sempat menatap Ojeda. Singkat cerita, Ojeda pun sempat hampir menyusul Aguilar, tetapi Aguilar mampu menghalaunya dan lagi-lagi ia pun kabur hingga sampailah di sebuah atap dan Aguilar pun melakukan leap of faith,
yaitu sebuah lompatan yang paling memorable dari franchise Assassin's Creed ini. Colum yang belum bisa menahan hal itu akhirnya kejang-kejang dan tim medis pun menolongnya. Colum kemudian ditempatkan di sebuah kolam dan akhirnya Colum pun sadar. Sehabis membawa Colum di dalam kolam, Sofia memberikan Colum sebuah kalung. Kalung yang saat itu ada di TKP pembunuhan ibunya. Dan Sofia menceritakan tentang peperangan antara Assassin dan Templar. Dan Colum yang mendengar itu pun langsung pergi. Di ruangan Colum, Colum terus melihat kalung tersebut dan ia pun berlatih pencaksilat. Di balik CCTV ternyata sudah ada ayah Sofia yang memperhatikannya. Ayah Sofia pun masuk ke dalam ruangan dan berbicara kepada Colum. Colum kemudian meminta Dr. Rikin agar dirinya dibebaskan, tetapi Dr. Rikin menolaknya dan mengajak Colum ke sebuah tempat yang berisi orang-orang yang gagal memasuki Animus. Dr. Rikin pun lagi-lagi mengungkit kematian dari ibu Colum dan mengatakan bahwa ayah Colum berada di dalam ruangan tersebut. Dr. Rikin meninggalkan sebuah hidden blade lalu pergi. Colum kemudian mengambil pisau tersebut dan bertemu dengan ayahnya. Tiba-tiba Colum pun menodong ayahnya dan ayahnya pun bercerita bahwa dulu ibunya sendiri yang meminta untuk dibunuh agar dia tidak direnggut oleh Abstergo dan diperiksa masa lalunya. Colum yang paham akan hal itu pun akhirnya tidak jadi membunuh sang ayah dan malah memberikannya kalung dari ibunya. Colum pun akhirnya memasuki sebuah ruangan dan di dalam ruangan inilah tiba-tiba para tahanan yang lain menusuk para penjaga dan menghajar Colum dengan alasan bahwa Colum akan menghancurkan The Creed. Colum yang marah berjalan menuju Animus dan dengan kehendaknya sendiri, ia masuk ke dalam Animus. Dan lagi-lagi kita dibawa ke zaman Aguilar. Saat ini Aguilar berada di atas sebuah istana. Dan di istana inilah Sang Sultan bertukar Apple of Eden dengan anaknya. Sang Sultan pun mengambil Apple of Eden dan menyerahkannya kepada perwakilan Templar. Sofia dan Rikin yang melihatnya terkagum, tetapi tiba-tiba dari atas Aguilar melemparkan bom asap dan masuk ke dalam istana, lalu bertarung dengan para Templar. Aguilar pun berhasil menawan seorang anggota Templar dan mendapatkan Apple of Eden. Tetapi sayang, si Maria juga berhasil ditawan oleh Ojeda. Dan jahatnya, Ojeda malah membunuh si Maria dan akhirnya Aguilar pun bergelut dengan Ojeda. Tetapi sayang, Ojeda dapat mengalahkan Aguilar dan Aguilar kemudian terkapar. Si Ojeda ini pun bersiap untuk menusuk Aguilar, tetapi Aguilar menggunakan hidden blade milik Maria dan menusukkan sebuah pisau ke tubuh Ojeda. Ojeda pun melemah dan Aguilar berhasil membunuhnya. Aguilar berusaha mengejar anggota Templar yang satunya, tapi sayang para pasukan sudah berkumpul terlebih dahulu dan akhirnya Aguilar kabur lewat ruang bawah tanah. Saat Aguilar sudah sampai di luar, segerombolan pasukan Templar masih saja menghadangnya dan Aguilar yang tidak mempunyai pilihan malah memilih untuk melompat ke dalam jurang. Dan tiba-tiba guys, di ruang Animus malah rusak ketika memori Aguilar membuat Colum melompat. Dan semua yang ada di ruangan tersebut pun bingung dan kaget. Singkat cerita, Animus memperlihatkan Aguilar sampai di sebuah pelabuhan dan di dalam sebuah kapal. Lalu Aguilar memberikan Apple of Eden kepada seorang nakoda. Dan ternyata setelah diolah, nakoda itu adalah Christopher Columbus. Aguilar menyuruh Columbus untuk membawa Apple of Eden sampai ke liang lahatnya. Di sini Aguilar sekarat dan si Colum tiba-tiba melihat bayangan dari Aguilar. Dan entah mengapa para assassin yang terpenjara di Abstergo pun memulai gerakan pemberontakan. Dan Colum yang ada di ruang Animus seperti didatangi oleh para assassin terdahulu. Sedangkan para assassin zaman now membobol Abstergo dan memasuki ruang kontrol. Lalu Dr. Rikin memerintahkan untuk membersihkan fasilitas itu karena sudah dikuasai oleh para assassin. Di ruang Animus, tiba-tiba Sofia dibawa oleh tangan kanannya dan para assassin bertarung dengan para security. Lalu si Colum tiba-tiba didatangi oleh arwah mendiang ibunya membacakan sumpah assassin pada Colum. Singkat cerita, para assassin berhasil masuk ke ruang Animus dan melihat Colum. Nah, si Colum sendiri ngobrol bareng ibunya dan mulai detik ini pula Colum sekarang resmi menjadi assassin. Dan akhirnya para assassin di bawah pimpinan Colum pun bertarung dengan pasukan Abstergo. Namun sayang, Colum melihat salah satu dari temannya tewas. Kemudian Colum yang mendengar suara helikopter pun akhirnya memanjat Animus dan berniat untuk menyusul Dr. Rikin yang ada di dalam helikopter itu. Tetapi sayang, sudah terlambat. Keesokan harinya, Dr. Rikin berada di Katedral Sevilla, tepatnya makam Christopher Columbus untuk mengambil Apple of Eden. Dan akhirnya Dr. Rikin berhasil mendapatkan Apple of Eden. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Dr. Rikin dan Sofia menghadiri pertemuan Templar. Tetapi di sini para assassin sudah menyelinap ke dalam pertemuan tersebut. Di dalam ruang pertemuan, Dr. Rikin pun memberikan sebuah sambutan. Namun di sisi lain, Sofia yang berada di luar bertemu dengan Colum.
Sofia di sini merasa terkhianati karena sebenarnya ayahnya ini bukan mau menyelamatkan dunia, tetapi malah ingin menguasai dunia menggunakan kekuatan Apple of Eden dan memusnahkan Assassin's Creed. Di dalam ruangan itu pula ayah dari Sofia mengangkat Apple of Eden. Dan tiba-tiba Callum yang sekarang berada di belakang Dr. Rikin langsung menfatality Dr. Rikin. Dan tewaslah Dr. Rikin saat itu juga. Dan Apple of Eden pun sekarang kembali berada di tangan para Assassins. Sofia yang melihat kematian ayahnya pun sekarang merasa dendam dengan para Assassins dan memutuskan menjadi anggota Templar. Dan berakhirlah alur film Assassin's Creed ini, gengs. Semoga kalian terhibur. Follow semua media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!